Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Sulasari selaku dosen pengampu mata kuliah perbankan dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Widya Hainingtia selaku perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan materi kesehatan bank dan OJK. Namun sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Bintang Fazri Eristian, Eka Kurnia Ismawati, Siti Farika, dan Widya Haining Tias. Cakupan materi yang akan kami bahas, yang pertama adalah pengertian kesehatan bank, yang kedua aturan kesehatan bank, yang ketiga faktor penilaian tingkat kesehatan bank, yang keempat pelanggaran aturan kesehatan bank, yang kelima pengertian OJK, yang keenam fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dan yang ketujuh bentuk nyata sinergi antara Bank Indonesia dan OJK. Mari kita mulai pembahasannya. Pengertian kesehatan bank. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan perbankannya. Kegiatan tersebut mencakup yang pertama, kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri. Yang kedua, kemampuan mengelola dana. Yang ketiga, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. Yang keempat, pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Selanjutnya, aturan kesehatan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang pertama, bank wajib mengumumkan perhitungan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, setiap bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Faktor penilaian tingkat kesehatan bank. Yang pertama, ada kapital atau pemodalan. Yang kedua, aset quality atau kualitas aset. Yang ketiga, manajemen. Yang keempat, earning atau rentabilitas. Yang kelima, liquidity atau likuiditas. Yang keenam, sensitivity to market risk. Selanjutnya, pelanggaran aturan kesehatan bank. Yang pertama, pemegang saham mengganti dewan komisaris atau direksi bank. Yang kedua, bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Yang ketiga, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Yang keempat, bank menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Yang kelima, bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Udah pada tahu belum sih apa sih OJK itu? OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi lembaga keuangan yang sehat. Selanjutnya, bentuk nyata sinergi antara Bank Indonesia dan OJK. Yang pertama, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Yang kedua, Bank Indonesia dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar-menukar informasi perbankan. Yang ketiga, dalam rangka pemeriksaan bank, Bank Indonesia dan OJK juga harus melakukan hubungan timbal balik.
Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 memohon maaf apabila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.